Lukas pasal 13. Dari hal orang Galilea dan Yerusalem, nasihat supaya bertobat. Ayat 1, maka beberapa orang yang hadir pada waktu itu menceritakan kepada Yesus, tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan kurban mereka. Maka Yesus menjawab, serta berkata kepada mereka, Pada sangkamu orang-orang Galilea ini lebih berdosakah daripada semua orang Galilea, sebab mereka menderita hal-hal seperti ini? Aku berkata kepadamu, tidak, tetapi kecuali kamu bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Atau ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam, apakah kamu pikir bahwa mereka lebih berdosa daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Aku katakan padamu, tidak, tetapi kecuali kamu bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, lalu ia mengatakan perumpamaan ini. Adalah seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tertanam di kebun anggurnya, maka datanglah ia mencari buahnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian ia berkata kepada pemelihara kebun anggurnya, lihatlah, sudah 3 tahun ini, aku datang mencari buah dari pohon ara ini dan tidak menemukan apa-apa, tebanglah, untuk apa ia mensia-siakan tanah itu? Dan ia menjawab, serta berkata kepadanya, Tuan, biarkanlah ia tahun ini lagi, sampai saya menggali di sekelilingnya dan memberi pupuk. Dan jikalau ia menghasilkan buah, baiklah, tetapi jikalau tidak, maka sesudah itu engkau bisa menebangnya. Perempuan bungkuk yang disembuhkan. Ayat 10, ketika ia sedang mengajar dalam sebuah sinagoga pada hari Sabat. Maka lihatlah, adalah seorang perempuan yang mempunyai roh kelemahan selama 18 tahun sampai bungkuk, dan tidak dapat menegakkan dirinya. Ketika Yesus melihat dia, ia memanggilnya dan berkata kepadanya, Perempuan, engkau dilepaskan dari kelemahanmu. Lalu ia menumpangkan tangannya atasnya, dan seketika itu juga ia menjadi tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala sinagoga itu menjawab dengan marah, sebab Yesus telah menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan berkata kepada orang banyak itu, ada 6 hari di mana orang patut bekerja, sebab itu datanglah dan sembuhkanlah pada waktu itu, dan jangan pada hari Sabat. Kemudian Tuhan menjawabnya serta berkata, Munafik, bukankah pada hari Sabat setiap kamu melepaskan lembu atau keledaimu dari kandang, dan membawanya keluar untuk diberi minum? Dan perempuan ini, seorang anak perempuan Abraham yang telah diikat iblis, 18 tahun, tidak patutkah ia dilepaskan dari ikatan ini, pada hari Sabat? Ketika ia mengatakan hal-hal ini, semua musuh-musuhnya malu, dan semua orang banyak itu bersuka cita sebab segala perkara yang mulia yang telah dilakukannya. Perumpamaan biji sesawi dan ragi. Ayat 18, lalu ia berkata, Dengan apakah kerajaan Allah diumpamakan, dan dengan apa aku harus membandingkannya? Yaitu seperti biji sesawi, yang diambil seseorang dan ditaburkannya di dalam kebunnya. Lalu tumbuhlah ia menjadi sebatang pohon yang besar, dan burung-burung di udara pun bersarang pada cabang-cabangnya. Maka berkatalah ia lagi, Dengan apakah aku hendak mengumpamakan kerajaan Allah? Ia itu seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan, disembunyikan dalam 3 sukat tepung sampai seluruhnya kamir. Perihal masuk kerajaan Allah. Ayat 22, dan pergilah ia melalui kota-kota dan desa-desa, mengajar dan terus berjalan menuju Yerusalem. Kemudian berkatalah seorang kepadanya, Tuhan, sedikitkah yang diselamatkan? Lalu ia berkata kepada mereka, Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Kalau sekali tuan rumah itu sudah bangun dan menutup pintu, lalu kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk pintu itu, sambil berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Maka ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak mengenalmu, dari mana kamu datang? Kemudian kamu akan mulai berkata,
kami makan dan minum di hadapanmu dan engkau mengajar di jalan-jalan kami. Tetapi ia akan berkata, aku katakan kepadamu, aku tidak mengenalmu, dari mana kamu datang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi, ketika engkau melihat Abraham dan Ishak dan Yakub, dan semua nabi-nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi engkau sendiri ditolak keluar. Dan orang-orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan akan duduk dalam kerajaan Allah. Dan lihatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi yang terakhir. Orang Farisi menyatakan niat Herodes. Ayat 31, pada hari yang sama datanglah beberapa orang Farisi berkata kepadanya, keluar dan pergilah engkau dari sini, karena Herodes hendak membunuhmu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah kamu dan katakan kepada serigala itu, lihatlah, hari ini dan besok, aku membuangkan setan-setan dan menyembuhkan, dan pada hari yang ketiga aku akan disempurnakan. Namun aku harus berjalan hari ini, dan besok, dan hari berikutnya, sebab tidak mungkin terjadi bahwa seorang nabi mati di luar Yerusalem. Nasib Yerusalem. Ayat 34. O Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan merajam mereka yang diutus kepadanya, betapa seringnya aku ingin mengumpulkan anak-anakmu bersama-sama, seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Lihatlah rumahmu akan ditinggal sunyi bagimu, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan melihatku lagi sampai datang saatnya engkau berkata, keberkatanlah ia yang datang dalam nama Tuhan.